Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Revan Rizky Topan dengan NIM 23111183. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Video ini untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada hakikat membaca. Membaca adalah aktivitas kompleks yang melibatkan pengenalan simbol tertulis, pemahaman arti simbol, serta pengolahan informasi untuk memperoleh pengetahuan dan makna. Membaca mencakup yang pertama itu proses kognitif yang dimana menginterpretasikan simbol dan makna. Yang kedua yaitu proses linguistik, menghubungkan antara makna dan struktur bahasa. Yang ketiga itu proses afektif, memahami emosi dan nilai yang terkandung dalam teks. Membaca juga melibatkan interaksi aktif antara pembaca dengan teks, di mana pembaca menggunakan latar belakang, pengetahuan, pengalaman si pembaca dan tujuan tertentu. Yang kedua itu adalah tujuan dan manfaat membaca. Tujuan membaca yang pertama itu tujuan informatif, untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Yang kedua yaitu tujuan rekreatif, untuk hiburan seperti membaca novel atau cerita. Yang ketiga itu tujuan instruksional, dimana untuk mempelajari keterampilan atau instruksi tertentu. Yang keempat itu tujuan estetis, untuk menikmati keindahan bahasa dalam teks suatu bacaan. Yang seterusnya itu adalah manfaat membaca. Yang pertama itu pengembangan kognitif, dimana membaca dapat membantu seseorang untuk berpikir kritis dan analitis. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan berbahasa, di mana membaca dapat memperluas kosakata dan tata bahasa si pembaca. Yang ketiga yaitu peningkatan konsentrasi. Membaca dapat melatih fokus dan perhatian seseorang. Yang keempat yaitu membuka wawasan baru, di mana membaca dapat membuka pandangan pembaca tentang berbagai topik yang akan dibaca. Yang kelima itu stimulasi kreativitas, di mana membaca dapat menginspirasi ide-ide baru. Yang seterusnya itu adalah aspek-aspek dalam membaca. Yang pertama itu fonologi, di mana fonologi itu si pembaca mengenali bunyi dalam teks yang dibacanya. Yang kedua itu morfologi, di mana pembaca dapat memahami struktur kata dalam proses membaca. Yang ketiga yaitu sintaksis, di mana si pembaca dapat menganalisis struktur kalimat yang dibacanya. Yang keempat yaitu semantik, di mana pembaca dapat menafsirkan makna atau kata dan teks yang dibacanya. Yang kelima itu pragmatik, di mana pembaca memahami teks dalam konteks penggunaannya. Seterusnya yaitu adalah tahap-tahap membaca. Yang pertama yaitu tahap pra membaca, di mana tahap pra membaca ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan membaca, di mana si pembaca harus menentukan tujuan yang jelas dengan tujuan yang jelas dari teks yang dibacanya. Yang kedua itu membuat prediksi berdasarkan judul atau ilustrasi. Yang ketiga itu mengaktifkan pengetahuan awal. Yang kedua itu tahap membaca aktif, di mana
Yang pertama yaitu si pembaca harus mengidentifikasi ide utama dan detail penting yang terdapat dalam suatu bacaan. Yang kedua yaitu menyusun catatan atau diagram untuk pemahaman lebih lanjut. Yang ketiga itu membaca secara kritis untuk mengevaluasi isi teks yang dibacanya. Yang ketiga itu adalah tahap pasca membaca, di mana si pembaca harus membuat rangkuman isi teks, mengevaluasi informasi dalam bacaan berdasarkan tujuan membaca, mengaplikasikan informasi bacaan tersebut dalam konteks tertentu. Yang ketiga, yang kelima yaitu jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca secara mendalam untuk memahami isi teks secara detail, di mana si pembaca harus membaca keseluruhan untuk memahami isi teks secara detail. Yang seterusnya itu membaca ekstensif, membaca dalam jumlah besar untuk tujuan umum, di mana si pembaca harus membaca teks bacaan yang lebih banyak untuk menentukan tujuan tertentu. Yang ketiga itu membaca kritis, mengevaluasi teks untuk menilai keakuratan atau relevansi informasi. Seterusnya itu membaca cepat. Membaca cepat adalah membaca untuk menemukan informasi dengan cepat, seperti skimming dan scanning. Yang kelima itu membaca estetis. Membaca estetis adalah menikmati keindahan bahasa dan emosi yang disampaikan dalam suatu teks bacaan, di mana si pembaca dapat menikmati keindahan bahasa dan emosi yang disampaikan dalam teks. Yang seterusnya itu ada strategi membaca. Ada beberapa strategi membaca sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi membaca secara umum. Yang pertama itu adalah bottom up atau bawah atas. Strategi ini dimulai dari pengenalan huruf, kata, kalimat hingga memahami teks secara keseluruhan. Yang kedua yaitu top down atau atas bawah. Pembaca menggunakan pengetahuan awal dan pengalaman untuk memahami teks secara global. Pada strategi ini mungkin si pembaca harus melibatkan pengalaman pribadi untuk memahami teks secara baik. Yang ketiga itu interaktif, di mana si pembaca strategi ini menggabungkan pendekatan atas bawah, bottom up dan top down secara baik. Seterusnya itu ada campuran, menggunakan berbagai pendekatan membaca berdasarkan kebutuhan dan situasi. Yang seterusnya ada strategi membaca secara khusus, yaitu yang pertama yaitu KEL, Know, Explore, dan Learn. Know adalah mengidentifikasi informasi awal, di mana pembaca harus mengidentifikasi informasi awal dari teks bacaan yang akan dibacanya. Yang seterusnya adalah Explore, di mana si pembaca harus mencari informasi lebih lanjut tentang teks yang akan dibacanya secara keseluruhan. Yang seterusnya yaitu Learn, di mana memahami dan menyimpulkan informasi. Si pembaca harus memahami dan menyimpulkan informasi yang ia dapatkan dari teks yang dibacanya. Yang kedua itu
DRA, Directed Reading Activity. Strategi ini membimbing pembaca dengan pertanyaan dan diskusi untuk memahami teks, di mana strategi ini dapat menimbulkan pertanyaan dan diskusi si pembaca dengan teks yang dibacanya. Yang ketiga yaitu P-share, Preview, As, Conclude, Evaluate, dan Reflect. Teknik membaca terstruktur. Strategi ini adalah teknik membaca terstruktur yang menekankan evaluasi dan refleksi, di mana si pembaca membaca bacaan dengan terstruktur dan menekankan teknik evaluasi dan refleksi dengan baik. Seterusnya yaitu adalah PQ4R, yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Reset, and Review. Strategi ini untuk membaca teks akademik secara mendalam, di mana strategi ini mungkin digunakan untuk membaca teks akademik atau teks secara mendalam. Seterusnya ada teknik membaca skimming dan scanning. Yang pertama itu adalah skimming. Teknik skimming ini teknik membaca cepat dengan tujuan untuk mendapatkan ide pokok atau gambaran umum satu teks, di mana teknik ini berfokus pada judul, subjudul, dan paragraf awal. Manfaatnya itu berguna untuk memahami struktur secara keseluruhan. Yang kedua yaitu adalah scanning. Scanning adalah teknik membaca untuk menemukan informasi spesifik seperti angka, nama, atau fakta tertentu yang terdapat dalam teks bacaan. Teknik ini tidak membaca keseluruhan teks, hanya bagian tertentu yang relevan. Berguna untuk menjawab pertanyaan yang lebih fakta atau yang lebih konteks. Seterusnya yaitu ada praktek membaca dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu membaca bersama, di mana membaca bersama yaitu guru memandu siswa membaca teks tertentu. Tujuan dari membaca bersama ini mungkin dapat melatih keterampilan membaca siswa dan pemahaman siswa untuk memahami hal yang lebih konteks. Seterusnya yaitu membaca mandiri. Siswa membaca secara individu sesuai kemampuan masing-masing siswa. Tujuannya yaitu mengembangkan kemandirian dan kebiasaan siswa dalam membaca. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok, di mana siswa mendiskusikan isi teks untuk memperdalam pemahaman. Yang keempat itu latihan membaca cepat. Latihan membaca cepat ini mungkin melatih kecepatan membaca tanpa kehilangan pemahaman, di mana siswa dapat melatih kecepatan membacanya tanpa menghilangkan pemahamannya tentang isi teks bacaan. Seterusnya yaitu penilaian membaca. Guru mengevaluasi kemampuan membaca siswa melalui tes dan tugas tertulis yang diberikan kepada siswa. Praktik membaca yang baik melibatkan pendekatan struktur
bimbingan guru, dan evaluasi untuk memastikan siswa memahami isi teks dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang keterampilan membaca yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.